Selamat malam, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas besar jaringan komunikasi data yang berjudul Perancangan dan Simulasi Jaringan Perusahaan Multigedung menggunakan metode VLSM. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri Amanda Desini Madeparira dengan NIM 1010124042. Saya Daryl Jobran Ginting dengan NIM 101012400150. Saya Muhammad Fikar Dinata dengan NIM 1010124000267. Saya Aurelisa Sabila dengan NIM 101012400362. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan rancangan topologi jaringan, proses penghitungan subnetting menggunakan metode VLSM, konfigurasi perangkat, hingga hasil pengujian konektivitas yang telah kami simulasikan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Next. Berikut adalah gambaran topologi jaringan secara keseluruhan. Topologi ini berbentuk hierarki dengan router gedung 2 sebagai penghubung utama atau hubungan yang menghubungkan gedung 1, gedung 2, dan router internet. Di sisi kiri terdapat router gedung 1 yang terhubung 5 switch masing-masing untuk divisi A, divisi B, dan divisi C. Di sisi kanan terdapat router gedung 3 yang terhubung ke satu switch untuk divisi D. Di tengah terdapat router gedung 2, dan router internet menghubungkan internet gigabit internet. Gedung 1 menggunakan satu router dan 5 switch untuk divisi A, B, dan C dengan representatif PC A1, PC A2, PC B1, PC B2, PC C1, dan PC C2. Koneksi router ke switch menggunakan interface gig 0/1, gig 0/2, dan FA 0/1. Gedung 2 menggunakan satu router dan satu switch. Untuk divisi D dengan PC representatif, PC D1, dan PC D2. Switch D terhubung melalui interface FA 0/3 yang masing-masing terhubung ke router melalui FA 0/1. Gedung 3 menggunakan satu router dan satu server yang terhubung melalui interface FA 0 serta menjadi penghubung utama antara gedung 1, gedung 2, dan router internet yang terhubung melalui gig 0/0 hingga gig 0/2. Oke, sekarang saya akan menjelaskan perhitungan subnetting menggunakan metode variable length subnet max atau disebut VLSM. Jadi kami menggunakan blok alamat dengan IP privat 10.6.0.0/16 sebagai alamat dasar. Proses alokasi subnet dilakukan dengan mengurutkan kebutuhan host dari yang terbesar hingga yang terkecil, sesuai prinsip dasar VLSM agar alokasi IP lebih efisien dan tidak banyak alamat yang terbuang. Urutan kebutuhan host adalah divisi C dengan 47 host, divisi A dengan 41 host, dan juga divisi D dengan 15 host, serta ada juga divisi B dengan jumlah 10 host. Hasil perhitungannya, divisi C memperoleh subnet 10.6.0.0/26, divisi A memperoleh 10.6.0.64/26, divisi D memperoleh 10.6.0.128/27, dan juga divisi B memperoleh 10.6.0.160/28. Jaringan server dan router gedung 3 menggunakan subnet 10.6.0.176/29, sedangkan koneksi point-to-point antara router menggunakan subnet 30, yaitu 10.6.0.184/30 untuk router gedung 1, router gedung dan untuk router gedung 1, router gedung 3, dan 10.6.0.188/30 untuk router gedung 2 sampai ke router gedung 3, serta subnet 10.6.0.192/30 digunakan untuk koneksi router gedung 3 dan juga router internet. Selanjutnya masuk ke bagian pengujian konektivitas.
Pada gambar ini ditampilkan bahwa hasil ping dari divisi 1 menuju divisi B, divisi C, dan divisi D, serta server dapat lihat bahwa seluruh tujuannya berhasil memberikan reply. Jadi pada beberapa pengujian ini terdapat request timeout pada paket pertama, namun hal tersebut terjadi karena proses IRP-nya itu mencari mencari alamat MAC tujuan. Setelah proses tersebut selesai, paket berikutnya berhasil diterima dengan baik. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh jalur routing antar divisi maupun menuju server telah berfungsi dengan benar. Dengan demikian, config IP address-nya, FLSM, dan routing RLP-nya telah diterapkan dengan baik dengan menghasilkan seluruh jaringan sesuai dengan perancangan yang dibuat. Lalu ada hal yang sama dilakukan kepada divisi B, di mana divisi B ini menuju divisi A, divisi C, divisi D, gateway divisi B, dan server. Dan hasil serupa menunjukkan bahwa seluruh balasan ping berhasil diterima dengan paket loss-nya 0%, sehingga komunikasi antar divisinya dan dari divisi B juga terbukti berjalan dengan normal. Lalu pada gambar ini ditampilkan hasil ping dari PC C1, di mana divisi C ini terhubung ke divisi A, divisi B, divisi D, dan gateway divisi C, serta server. Sama seperti sebelumnya, seluruh paket ping berhasil dikirim. Lalu ada selanjutnya pengujian yang terakhir yaitu di PCD. Di sini di gedung 2, dia menuju divisi A, divisi B, divisi C, dan server. Hasil ping juga menunjukkan keberhasilan penuh tanpa paket loss, yang menunjukkan bahwa konektivitas antar gedung yaitu antar gedung 2 dan gedung 1 dan juga gedung 3 sudah terhubung dengan baik melalui routing yang telah dikonfigurasi. Selanjutnya, kami menguji layanan web server yang sudah dikonfigurasi di gedung 6 menggunakan domain www.select6.com. Dari PC A1 di divisi A, kami membuka web browser dan mengetikkan alamat http://6asik.com. Hasilnya, halaman web berhasil dimuat dan menampilkan informasi sistem berupa alamat IP server HTTP atau DNS, yaitu 10.3.0.146 dengan status portal aktif atau online. Ini membuktikan bahwa resolusi nama domain ke alamat IP serta layanan HTTP pada server sudah berjalan dengan benar dari sisi divisi A. Selanjutnya, hasil DNS resolution. Untuk membuktikan secara lebih teknis bagaimana proses resolusi nama domain bekerja, kami menjalankan perintah nslookup 6asik.com pada komen from salah satu PC klien. Hasilnya menunjukkan server DNS dengan alamat 10.3.0.146 memberikan jawaban non-authoritative bahwa domain 6asik.com memiliki alamat IP 10.3.0.146. Ini membuktikan proses DNS resolution berjalan dengan benar, yaitu nama domain berhasil diterjemahkan menjadi alamat IP yang sesuai dengan IP server yang telah dikonfigurasi. Selanjutnya, routing table gedung 1. Hasil perintah show IP route dan router gedung 1 menunjukkan bahwa subnet divisi A dan divisi B terhubung langsung ke router. Selain itu, router gedung 1 memperoleh informasi rute menuju divisi D, subnet server, dan jaringan antar router melalui protokol RIP peer IP dengan next hop 10.6.0.186 pada antarmuka serial 0/3/0. Tabel routing juga menunjukkan bahwa default routes belum dikonfigurasi, sehingga gateway of last resort masih belum tersedia. Selanjutnya, routing table gedung 2. Pada router gedung 3, hasil perintah show IP route menunjukkan bahwa subnet server
10.0.0.176/29 terhubung langsung melalui antarmuka gigabit Ethernet 0/0. Selain itu, jaringan point-to-point 10.6.0.184/30 dan 10.6.0.188/30 juga terhubung langsung melalui antarmuka serial yang menghubungkan router gedung 3 dengan router gedung 1 dan router gedung 2. Router gedung 3 memperoleh informasi routing menuju subnet divisi 10.6.0.0/26 dan divisi A 10.6.0.664/26 melalui alamat next hop 10.6.0.185. Sedangkan subnet divisi D 10.6.0.128/27 dan divisi B 10.6.0.160/28 dicapai melalui alamat nexthop 10.6.0.189. Seluruh rute tersebut dipelajari menggunakan protokol RIP. Pada tab routing juga terlihat gateway of last resort is 10.6.0.194 to network 0.0.0.0 yang menunjukkan bahwa router gedung 3 memiliki default route menuju router internet. Oke, selanjutnya routing tabel gedung 3. Pada router gedung 2, hasil perintah show IP route menunjukkan bahwa subnet divisi D dengan 10.6.0.128/27 terhubung langsung melalui antarmuka gigabit Ethernet 0/0 dengan subnet divisi B 10.6.0.160/28 terhubung langsung melalui gigabit Ethernet 0/1. Selain itu, jaringan point-to-point 10.6.0.188/30 juga terhubung langsung melalui antarmuka serial 0/3/0 yang menghubungkan router gedung 2 dan router gedung 3. Router gedung 2 memperoleh informasi routing menuju subnet divisi C dengan 10.6.0.0/26, divisi A dengan 10.6.0.64/26 dan subnet server dengan 10.6.0.176/29 serta jaringan 10.6.0.184/30 melalui alamat nexthop 10.6.0.190. Seluruh rute tersebut dipelajari menggunakan protokol RIP. Pada tabel routing, terlihat informasi gateway of last resort is not set, yang menunjukkan bahwa router gedung 2 belum memiliki default rute dengan mengandalkan router gedung 3 untuk mencapai jaringan lain di luar subnet yang terhubung langsung. Oke, selanjutnya MAC address table switch divisi A. Pada switch, perintah show MAC address table menampilkan 3 alamat MAC yang dipelajari secara otomatis pada port FA0/1, FA0/2 dan juga FA0/3. Seluruh entry bertipe dinamik, yang menunjukkan bahwa switch berhasil melakukan proses MAC learning dan dapat meneruskan frame ke tujuan yang tepat berdasarkan informasi pada MAC address table. Oke, selanjutnya MAC address table switch divisi B. Pada switch 2, perintah show MAC address table menampilkan satu alamat MAC dinamis yaitu 0009.7 CBD.B042 pada port FA0/1. Hal ini menunjukkan bahwa switch berhasil melakukan proses MAC learning dan dapat mengidentifikasi perangkat yang terhubung melalui port tersebut sehingga komunikasi pada layer data link dapat berlangsung dengan baik. Selanjutnya ke MAC address table switch divisi C. Pada switch 3, perintah show MAC address table menampilkan dua alamat MAC dinamis yaitu 0009.7 CBD.B043 pada FA0/1 dan 0000.97D8.52D1 pada FA0/2.
Hal ini menunjukkan bahwa switch berhasil melakukan proses MAC learning dan dapat mengidentifikasi dua perangkat yang terhubung sehingga komunikasi pada layer data link berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya MAC address table gedung 2. Pada switch 5, perintah show MAC address table menampilkan satu alamat MAC dinamis, yaitu 0001.C914.4901 pada port FA0-1. Hal ini menunjukkan bahwa switch berhasil melakukan proses MAC learning dan dapat mengidentifikasi perangkat yang terhubung melalui port tersebut. Sempat terjadi kesalahan penulisan perintah, namun setelah diperbaiki, tabel MAC berhasil ditampilkan dengan benar. Baik, di sini saya akan melanjutkan MAC ARP tabel routing gedung 1. Pengujian menggunakan perintah ping 10.6.0.162 menunjukkan bahwa konektivitas jaringan berjalan dengan baik. Satu paket pertama mengalami request timeout karena proses ARP, sedangkan 3 paket berikutnya berhasil diterima. Hasil perintah ARP min A juga menunjukkan bahwa alamat IP 10.6.0.65 telah berhasil dipetakan ke alamat MAC 0009.7 CBD.B041 sehingga membuktikan bahwa proses ARP dan komunikasi jaringan telah berjalan dengan benar. Lalu selanjutnya, proses protokol DNS dan HTTP pada simulation mode. Pada pengujian DNS menggunakan simulation mode, terlihat bahwa klien mengirim DNS query untuk domain 6a6.com. DNS server kemudian memberikan DNS answer yang memetakan domain tersebut ke alamat IP 10.6.0.178. Hasil ini membuktikan bahwa layanan DNS pada jaringan telah berjalan dengan baik dan mampu melakukan proses resolusi nama domain ke alamat IP. Selanjutnya, HTTP menggunakan protokol TCP pada port 80. Pada pengujian HTTP, terlihat paket TCP dikirim dari IP 10.6.0.66 ke IP 10.6.0.178 dengan source port 1032 dan destination port 80. Port 80 merupakan port standar layanan HTTP. Penggunaan TCP menunjukkan bahwa komunikasi web membutuhkan pengiriman data yang andal melalui mekanisme acknowledgement, retransmisi, dan pengurutan paket sehingga halaman web dapat diterima dengan lengkap dan benar. Masuk ke simulation mode, pertama filter yang diperlukan adalah DNS, HTTP, TCP, dan UDP. Di simulasi ini, PC akan membuka PC 0, lalu akan membuka browser, dan masuk ke domain yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu di simulation mode ini akan terlihat data mengarah ke switch, lalu switch mengarahkan data ke router 1, lalu router 1 akan mengarahkan data ke router 2, dan router 2 akan mengarahkan paket permintaan membuka domain ke server. Lalu server akan mengirimkan data domain yang diminta, lalu dikirim ke router 2. Router 2 akan mengirimkan data ke router 1. Router 1 akan mengirimkan ke switch. Lalu switch akan mengarahkan ke klien yang merequest. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Jaringan yang dirancang telah berhasil memenuhi seluruh kebutuhan pada tugas besar ini. Pembagian subnet menggunakan VLSM berjalan dengan baik. Routing dinamis RIP versi 2 berhasil menghubungkan seluruh gedung dan divisi, serta seluruh pengujian konektivitas menunjukkan hasil yang sukses. Layanan DNS dan HTTP pada server juga dapat diakses dengan baik, sedangkan pengujian MAC address table dan ARP table membuktikan bahwa komunikasi pada layar data link berjalan sesuai dengan konsep jaringan komputer. Dengan demikian, seluruh tujuan perancangan dan implementasi jaringan telah berhasil dicapai. Bisa di next. Baik, sekian presentasi kami pada malam hari ini. Mohon maaf jika banyaknya kesalahan kata-kata dan kurangnya informasi. Kami tutup presentasi ini.